Waktu kecil gue pernah main Red Dead Redemption 1 dan tanpa sadar gue atau mungkin kalian juga ngerasa ini game tuh keren banget. Tapi jujur aja gue gak pernah bener-bener ngerti alur ceritanya kayak gimana. Waktu itu gue cuman ngasal jalanin misi, tembak-tembakan, naik kuda dan tamat. Setelah gue gede, gue menyadari bahwa game ini kayaknya lebih dari sekedar cuman tembak-tembakan doang gitu. Nah, di video kali ini gue akan mencoba memahami Red Dead Redemption 1 dari awal sampai akhir. Gue pengen menggali dan menjelaskan alur cerita, karakter-karakter, dan pesan-pesan yang mendalam yang mungkin gue pengen menggali dan menjelaskan alur cerita, karakter-karakter, dan pesan-pesan mendalam yang mungkin selama ini kita lewatin gitu. Tujuannya adalah agar kita bisa melihat bahwa di setiap balik misi terdapat sebuah perjalanan emosional, narasi yang kaya tentang penebusan, pengorbanan, dan pencarian jati diri. Jadi buat kalian yang dulu cuma asal main tapi nggak ngerti ceritanya, atau yang pengen ngerasain kembali alur cerita dari Red Dead Redemption 1, langsung aja kita masuk ke videonya. Cerita berfokus pada John Marston, seorang mantan penjahat yang ingin meninggalkan kehidupan kriminalnya demi membangun kehidupan baru bagi dirinya dan keluarganya. Namun masa lalu tidak semudah itu untuk dilupakan. Pemerintah Amerika yang tengah berusaha mengendalikan wilayah perbatasan dan menegakkan hukum memaksa John Marston untuk bekerja sama. Mereka bakalan mengancam akan menculik keluarganya jika dia tidak membantu mereka menangkap anggota geng lamanya yang masih berkeliaran dan melakukan kejahatan. Dengan tekad untuk mendapatkan kebebasan dan keselamatan keluarganya, John Marston memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh konflik ini. Ia harus menghadapi berbagai musuh, menghadapi dilema moral, dan menelusuri kembali jalan hidup yang penuh penyesalan. Di balik aksi koboi-koboyan dan tembak-menembak pada Red Dead Redemption 1, ternyata game ini mengungkap konflik batin Marston. Ia terjebak antara keinginan untuk menebus dosa masa lalunya dan kenyataan pahit dari dunia yang semakin berubah. Setiap langkah dan misi yang ia jalani membawa beban emosional serta pertanyaan tentang arti keadilan, pengorbanan, dan kebebasan. Pada misi pertama berjudul Exodus in America, kita bisa melihat bahwa John diantar oleh dua polisi ke sebuah tempat atau kota bernama Armadillo. Lalu John bertemu dengan Jack untuk diantarkan ke sebuah tempat bernama Fort Mercer untuk menemui Bill Williamson. Di misi Exodus in America, John Marston berangkat menuju Fort Mercer dengan tujuan menemui Bill Williamson, salah satu sosok dari masa lalunya yang kelam. Namun ketika ia tiba di sana, situasi berubah dengan cepat. Di tengah upaya pertemuan yang penuh ketegangan itu, John justru menjadi sasaran tembakan. Dalam momen genting tersebut, nasib berpihak baik pada John Marston. Seorang akamsi muncul dengan sigap untuk menyelamatkan John. Momen penyelamatan oleh akamsi tidak hanya menyelamatkan nyawa John, tapi juga menandai awal dari perjalanan panjangnya. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan konflik, pengorbanan, dan penebusan. Ternyata sosok yang datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan John adalah Bonnie McFarlane. Tindakan heroiknya tidak hanya menyelamatkan nyawa John, tapi juga membuka bab baru dalam perjalanan John Marston, di mana pertemanan yang terjalin bisa menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi masalah dan masa lalu yang kelam. Singkat cerita, setelah Bonnie mengajak John berkeliling peternakan McFarlane's, Bonnie kemudian memintanya untuk menemaninya ke Armadillo. Di misi yang berjudul This is Armadillo USA, tugas pertama John adalah pergi ke kantor sheriff di kota. Di sana ia awalnya bertemu dengan seorang tahanan yang tengah diawasi oleh salah satu deputi sheriff. Tak lama kemudian terjadi adu bacot antara John dan deputi tersebut sehingga saling menodongkan pistol. Namun situasi semakin tegang ketika tiba-tiba seorang pria beruban muncul tepat pada waktunya untuk melerai pertikaian. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Oh no. Put your gun down. Setelah situasi reda, Sheriff dan John mulai berbicara tentang penghuni benteng yang pernah dikunjungi John di awal permainan, yaitu benteng dari Fort Mercer. Dalam percakapan tersebut tersirat bahwa tugas seorang sheriff adalah berjalan di garis tipis antara menjaga perdamaian dan tidak membuat marah pihak-pihak yang telah membayar mereka atau menggajinya.
Pada akhirnya untuk meminta bantuan sheriff, John pun setuju untuk membantunya menangani beberapa masalah di sekitar Armadillo, dengan janji adanya imbalan dan pertimbangan di kemudian hari. Dengan begitu misi pun dimulai dengan sungguh-sungguh membawa John lebih dalam ke dalam konflik di jantung kota Armadillo, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan petualangannya. Setelah kesepakatan dengan sheriff di Armadillo, John pun diberi tugas untuk menangani masalah yang lebih besar di wilayah tersebut. Salah satunya adalah membantu menangkap penjahat terkenal bernama Welton dan juga mengungkap kebenaran di balik aksi kejahatan yang terjadi di sebuah tempat bernama Pigs Basin. Misi ini menuntut John untuk menjelajahi wilayah Armadillo dengan penuh konflik dan menghadapi tantangan yang tidak hanya menguji ketangguhan fisik tapi juga tekad dan moral John. Pada kedua misi tersebut, John memanfaatkan keahliannya sebagai mantan penjahat yang ingin menebus dosa masa lalunya. John berusaha untuk menegakkan keadilan. Misi ini gak hanya tentang aksi tembak-tembakan, tapi juga perjalanan buat mengungkap kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang telah merusak kehidupan masyarakat setempat. I'll head up the ridge to scout it out. See if there's any spare ammo in that camp. Di misi berikutnya, John menemukan sebuah adegan yang terasa seperti potongan puzzle yang terlupakan. Di pinggir jalan, di samping kereta kuda yang terhenti, tergeletak seorang pria. Tanpa ragu, John mendekat dan membantunya bangkit perlahan. Mengulurkan tangan untuk menuntunnya kembali ke kereta, meskipun bayangan tentang malapetaka yang menimpa pria itu masih samar di balik tatapannya. Pria itu yang kemudian diperkenalkan sebagai Nigel Dickens, seolah menjadi pintu gerbang bagi John ke dalam dunia yang lebih luas dan penuh misteri. Di sanalah ketika nasib mempertemukannya dengan Nigel, petualangan baru mulai terurai. John pun dikenalkan kepada sosok-sosok lain seperti Seth dan Irish, yang membawa warna dan cerita tersendiri ke dalam perjalanan hidupnya. Sebelum John bertemu dengan Iris dan Seth, ia terus-menerus terjebak dalam permainan licik Nigel Dickens. Walaupun John selalu dimanfaatin, tapi John tetap memilih untuk percaya padanya. Kepercayaan itu meskipun seringkali disia-siakan menunjukkan betapa dalamnya keyakinan John. Di balik itu juga tekad John bersinar terang menjadi sebuah pelajaran bahwa dalam dunia yang keras dan penuh tipu daya, kesetiaan dan keberanian bisa menjadi pelita yang tak mudah padam. Tapi setelah semua yang John lakukan ke Nigel, akhirnya terbayarlah janji dari si Nigel buat ngenalin kedua orang itu yang bisa membantu John untuk menyerang markas Bill Williamson. Kemudian John bertemu dengan Iris. Saat itu Iris hampir menjadi korban dua pria Eropa yang hendak membunuhnya. Tanpa pikir panjang, John segera turun tangan menyelamatkan Iris dari nasib buruk yang hampir menjemputnya. Sebagai tanda terima kasih atas penyelamatan itu, John bertanya dengan penuh harapan tentang kemungkinan mendapatkan senjata machine gun, yang katanya merupakan senjata eksklusif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iris dengan nada yang meyakinkan pun menjanjikan bahwa senjata itu memang ada, dan ia akan membawanya ke tempat penyimpanan rahasianya. What about the gun? It'd be my pleasure. She's magnificent. Iris kemudian membawa John menuju sebuah kabin terpencil, sebuah tempat yang tampak seperti persembunyian. Di sana dikatakan bahwa senjata machine gun tersimpan dengan rapi, sebuah harapan yang begitu menggoda bagi John yang telah melalui banyak tipu daya. Namun kenyataan kembali menghantam. Di tempat itu tidak ada apa-apa selain janji kosong yang dikatakan oleh Iris. Iris menipu dan senjata yang selama ini dinanti hanyalah ilusi belaka. John kembali bertemu dengan Iris setelah kemarin dikhianati. Kali ini rasa kecewa dan amarah terpancar jelas ketika John yang telah mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran demi keadilan hanya mengandalkan satu tendangan sebagai pelampiasan kepada Iris. Bukan untuk menghabisi, melainkan sebagai peringatan tegas. Di sini kita bisa melihat kesabaran dari si John. Kita bisa nilai seorang mantan bandit dibohongin sama orang gak jelas, tapi cuma ditendang gitu doang gitu. Mungkin manusia normal tuh seharusnya balas dendam secara brutal. Namun John dengan ketenangan yang luar biasa memilih untuk sabar.
Meski kecewa, kepercayaan John kepada Iris belum sepenuhnya luntur, terutama ketika obsesi soal senjata machine gun semakin membakar tekadnya. Dengan mata yang tajam dan suara yang penuh ancaman, John menuntut kejelasan tentang senjata tersebut. John mengancam dalam beberapa jam kalau si Iris tidak ngasih tahu di mana letaknya, maka ia nggak segan-segan buat membunuhnya. Karena terpaksa, Iris pun memberitahu lokasi keberadaan senjata machine gun tersebut. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Lokasi itu terletak di sebuah pertambangan terpencil. Meski begitu, keraguan masih menyelimuti pikiran John. Mengapa para penambang yang tampak sederhana dan tak terduga menyimpan senjata canggih milik pemerintah? Keraguan itu bagai bayangan yang terus menghantui, menunggu untuk terbuktikan. Tak lama kemudian, John melangkah ke wilayah pertambangan yang sunyi di mana pertempuran kecil terjadi dengan sekelompok penambang tersebut. Akhirnya kebenaran terungkap. Iris berkata jujur kali ini, dan memang benar, di balik tumpukan peralatan usang tersembunyi sebuah mesin gun. Namun kelegaan itu berujung pada kekecewaan. Senjata yang didambakan oleh John itu ternyata sudah rusak. Di hari berikutnya lagi-lagi John bertemu dengan Iris, menanyakan kejelasan tentang senjata submachine gun tersebut. Tapi Iris bilang kalau ada temennya bernama Sheki bisa benerin senjata machine gun tersebut. Ketika Iris dan John ingin menemui Sheki di gudang, semua pintu masuk dikunci. Kemudian Iris ingin menaiki tangga dan mencoba masuk melalui pintu belakang. Ia menemukan bahwa pintu tersebut tidak hanya terkunci, tapi Sheki tampaknya mendapatkan masalah di sisi lain. Ia diikat oleh para pekerja gudang tersebut dan memukulinya hingga babak belur dalam upaya untuk mendapatkan informasi darinya. Entah apa informasi tersebut, namun Iris memohon kepada John untuk membantu Sheki. Karena dia bukan hanya orang yang baik, tetapi dia juga salah satu perantara mereka untuk mendapatkan bagian dari yang mereka butuhkan. Iris bergegas mengambil gerobak yang diperlukan untuk membawa barang-barang yang harus dikumpulkan, meninggalkan John untuk membantu Sheki dan menjalankan bisnis dari sana. Take one bullet. In the bunch, just in case. Setelah pertempuran dengan orang-orang Landing Thief, akhirnya Don dapat senjata machine gun tersebut. Oh iya, dari tadi gue ngejelasin Iris terus karena misi di dia menurut gue cukup penting untuk penyerangan markas Bill Williamson. Tapi sebenarnya Seth juga gak kalah penting karena sebenarnya dia juga kenal orang dalam yang bisa ngasih akses masuk ke markas Bill Williamson. Tapi ngomong-ngomong soal Seth, katanya ada Easter egg tentang zombie atau mayat hidup. Karena ketika John ngebantuin Seth, pasti Seth lagi nyari mayat dan juga butuh peta gitu. Nah, teorinya katanya dia lagi nyari mayat hidup atau zombie. Sampailah kita di puncak tujuan, tempat di mana segala rencana yang telah tertanam selama ini akhirnya harus terwujud. Markas Bill Williamson di benteng Fort Mercer menjadi medan pertempuran terakhir yang menguji tekad dan keberanian. Para deputi pun mulai berdatangan, diiringi oleh kehadiran Miguel Dickens dan Irish yang sudah lama menjadi bagian dari permainan licik di balik layar. Di balik segala tipu daya, Dickens telah menyusun rencana yang cerdik. Entah bagaimana, akses ke dalam benteng sudah berhasil diberikan melalui perantara Seth, yang dengan cermat menyampaikan sinyal melalui teropong bahwa saat penyerangan sudah tiba. Momen itu pun tiba. John bersama para deputinya dan juga sekelompok pasukan bersiap untuk menyerang benteng setelah pertempuran jarak dekat pun pecah di sekelilingnya. Di titik krusial inilah seluruh misi bergantung pada peran Dickens dan John. Kemampuan akting Dickens pun akan diuji secara nyata. Dengan mengendarai gerobak yang menyembunyikan senapan rahasia atau machine gun, Dickens bersama John melaju menuju gerbang depan benteng. Dalam perjalanan percakapan singkat, mereka seakan menjadi pertanda. Sebuah dialog yang menyiratkan bahwa setiap detik penantian telah memuncak pada momen yang menentukan. Para bandit yang ada di sana tampak tidak peduli dan tetap melakukan rutinitas yang telah mereka jalani.
membahas segala tonik, obat-obatan, dan barang-barang dari timur yang konon katanya mampu melakukan hal tak terbayangkan bagi siapapun yang membelinya. Tiba-tiba dengan isyarat singkat dari Dickens, John dengan sigap mendobrak gerobak dan memamerkan senjata kelas angkatan daratnya yang dahsyat kepada semua orang. Di saat itu, kendali atas senjata machine gun yang legendaris itu berpindah ke tangan John. Kekuatan senjata tersebut pun dilepaskan tanpa kompromi. Amunisi seolah tak terbatas, pistol tak pernah kepanasan, menghasilkan suara dentuman maut yang menggelegar, menghancurkan semua musuh yang datang dari depan. John pun mengingatkan dirinya bahwa di tengah kacauan, setiap peti dan kotak bersembunyi yang dijaga oleh musuh bisa dihancurkan dengan tembakan yang konsentrasi. Bila ada musuh yang mengganggu, tak ada keraguan untuk meledakkan setiap peledak yang telah disebar di halaman benteng, menambah dahsyatnya pertempuran. Di tengah pertempuran, dan markas benteng pun mulai terguncang oleh amukan peluru dan peledak. Disinilah di garis depan pertempuran, Dickens dan John menjadi figur sentral penggerak nasib yang menentang Bill Williamson. Saat konfrontasi terakhir di benteng, suasana menjadi hening saat para deputi kembali melaporkan kepada Marsekal Johnson. Dengan wajah serius, mereka menyampaikan bahwa tidak ada jejak Bill Williamson yang ditemukan di dalam benteng. Dalam keheningan itu muncullah saksi bisu yang diinterogasi dengan hati-hati oleh para deputi. Dari interogasinya terkuak bahwa Williamson telah meninggalkan benteng dan melarikan diri ke Meksiko sehari sebelum penyerangan. Kabar itu mengguncang John, menimbulkan kekecauan batin dan pertanyaan tentang langkah selanjutnya. Namun di balik semua kebingungan itu, tekad John semakin menguat. Ia memutuskan untuk menelusuri jejak Bill Williamson sendiri ke Meksiko. Sebuah perjalanan yang penuh resiko namun tidak bisa dihindari. Setelah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah membantu, serta mengucapkan selamat tinggal dalam suasana haru, John meminta bantuan Iris untuk menyeberangi sungai San Luis menuju Meksiko. Dengan kerelaan dan kepercayaan, Iris menyetujui dan mereka sepakat untuk bertemu di penyeberangan feri di sisi timur sungai. Momen inilah menjadi titik balik baru, sebuah pintu yang membuka pelajaran John ke babak selanjutnya, di mana ia harus menghadapi bayang-bayang masa lalu dan melanjutkan pencariannya atas keadilan dan penebusan. People with the love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? All right, boys, that's enough.